Jembatan TV, Jembatan Hati. Pedesaan, kawasan agropolitan, dan kawasan minapolitan. Membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan kompetitif, serta menjawab kebutuhan daerah. Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, serta menurunnya jumlah penduduk miskin. Selama setahun ini, prestasi yang sudah diraih di bidang kesehatan di bawah kepemimpinan Haji Abdul Rafiq Haji Anwar Hasim dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti menurunnya angka kematian ibu melahirkan hanya 12 kasus dari 3.661 kelahiran hidup. Angka kematian bayi dapat ditekan menjadi 16 kasus dari 1.000 kelahiran hidup. Allah ya Nabi Sika ya Habib salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta semula. Sekali lagi.
Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Haji Anwar Hasim, Wakil Bupati Karimun beserta istri. Yang kami hormati tentunya para pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berkesempatan hadir malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, Bapak Komandan Kodim, Bapak Dalanal atau yang mewakili, karena Pak Dalanal sprint pindahnya udah keluar tinggal nunggu pelantikan. Kemudian Bapak Kapolres katanya mewakili, juga beliau sudah pindah tadi, serah terima di Polda. Siapa lagi yang nyusul pindah? Bapak Kajari atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Karimun yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan camat serta lurah kepala desa, khususnya di Pulau Karimun yang hadir padanya malam yang berbahagia ini. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, diantaranya Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun dan sekaligus Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Karimun, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karimun dan sekaligus mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Juga ada Ketua MUI Kabupaten Karimun, ada Ketua Basnas Kabupaten Karimun, ada Ketua IPI Kabupaten Karimun, dan juga Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat dari 12 kecamatan yang juga berkesempatan hadir pada malam hari ini yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Tokoh-tokoh pemuda, pimpinan-pimpinan partai politik, dan juga yang kami hormati ibu-ibu dari PKK, Majelis Taklim, Perwiritan, dan juga tentunya rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat, rekan-rekan PES, anak-anak kami, santri santriwati, dan seluruh para undangan. Yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut gelar, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, kita dapat hadir bersama-sama di halaman panggung rakyat
Kabupaten Karimun dalam rangkaian acara kegiatan wirid bulanan yang disejalankan dengan tasakuran 2 tahun masa kepemimpinan kami berdua di Kabupaten Karimun. Selawat bering salam tidak lupa kita hadiahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan malam hari ini, tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya akan memaparkan capaian-capaian pembangunan rasa tak usah lah. Yang tadi dah ada videotronnya secara ringkas tadi sudah dapat dilihat. Pak Ketua LAM juga tadi juga sudah menguraikan sedikit. Saya mungkin hanya mengambil intisarinya saja. Namun sebelum itu tadi juga protokol nyampaikan kami berdua. Bukan saya tak nak berdua. Nanti ada bagian dia kalau dia dekat belakang saya, kesian Pak Wakil. Lama berdiri macam satpam kat belakang saya kan. Nanti Pak Wakil kita gantian, saya turun, Pak Wakil naik, atau kita sama-sama ke atas. Tunggu aja nanti kat bawah ya. Nanti akan saya panggil. Yang pertama tentunya di malam hari ini kita melaksanakan kegiatan wirid bulanan. Kegiatan wirid bulanan dilakukan pemerintah daerah. Ya mulai bukan dari kami berdua sebagai bupati dan wakil bupati, sejak dulu wirid bulanan kita lakukan. Ya, biasa dilakukan Kamis malam Jumat di rumah dinas. Tetapi di 2017 kita beroperasi, kami sudah mintakan dengan Kesra melalui sekretaris daerah agar wirid bulanan digilir dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain sehingga dapat terasa. Terasa apa? Terasa silaturahim kita. Terasa kedekatan kita dengan ke tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau dilaksanakan terus rumah dinas, yang datang itu juga, ya, karena kadang-kadang kesibukan dan lain sebagainya, pada kita mengundang, kadang sampai 1000, karena mungkin tadi di rumah dinas, karena mungkin terlalu jauh, sehingga yang datang tidak tercapai, dan biasanya kita yang selalu aktivitas ini yang selalu bersama-sama. Oleh karena itu 2017 saya minta agar digilir di kecamatan-kecamatan, sehingga kita dapat turun bersilaturahim. Kemudian wirid bulanan ini sangat penting bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kiriman ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan tausiah, dan lebih penting lagi adalah silaturahim. Karena dengan kita wirid bulanan seminggu sebulan sekali itu dapat bersilaturahim di antara kita semua. Tausiah kami mungkin pada selesai acara ceramah, makan malam bersama, banyak yang dapat menyampaikan saran, masukan ya dari para tokoh-tokoh masyarakat, baik juga kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif, sehingga dalam ke depan apa yang harus kami lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi. Itu kita laksanakan wirid setiap bulannya itu. Dan yang ketiga dari wirid bulan ini kita tentu mengharap hidayah Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah itu kepada Kabupaten Karimun. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Janji Allah, andaikan penduduk sebuah negeri itu beriman bertakwa, Allah akan menurunkan keberkahan kepada penduduk dan negeri tersebut. Itulah bagian daripada kita melaksanakan wirid bulanan. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga dengan malam hari ini wirid bulanan kita sejalan dengan tasakuran kami. Tak terasa dah 2 tahun kami memimpin Kabupaten Karimun. Kami diberikan amanah di mana kita dulu bersama-sama memperjuangkan arah. Dulu kita nama kita tu arah ya Pak Anwar, Aunur Rafiq Anwar Hasim. Bahkan ada lagu yang diciptakan waktu kampanye bersama-sama kita. Dan situlah komitmen kami berdua bagaimana ingin menjadikan kabupaten sebagai negeri yang terwujudnya sebuah kabupaten yang memiliki daya saing, pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, yang terdepan, yang dilandasi dengan iman dan takwa sebagaimana yang dipaparkan tadi. Itu komitmen kami selama 5 tahun yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Karimun, yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Karimun yang kita bahas melalui musrembang.
di mana masing-masing SKPD menyusun. SKPD itu turunan adalah Renja dan Renstra yang harus sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Karimun. Kalaulah kepala dinas, pimpinan OPD dalam menyusun Renstra dan Renjanya tak sama dengan misi dari pemerintah daerah atau pimpinannya, itu tentu tidak sejalan namanya. Ya, alhamdulillah selama 2 tahun ini kita dapat bersama-sama dengan kita lihat capaian-capaian yang belum seberapa, tapi paling tidak 2 tahun ini ada capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam wirid bulanan dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami ini, di tahun ini kita laksanakan dengan kesederhanaan seperti ini. Yang paling penting dari kita memperingati ini dengan kita adakan wirid bulanan ini, kita mengundang Al-Mukarram Ustadz Haji Windu Wijaya yang malam hari ini akan memberikan tausiah ini. Insya Allah akan memberikan menambah keberkahan di acara wirid kita, dan juga bagi masa kepemimpinan kami yang masih ada 3 tahun lagi. Kalaulah tadi Pak Ketua nak nambah 5 tahun lagi, alhamdulillah. Kalau tidak ditambah pun tidak ada masalah. Kami sudah kontrak 5 tahun memang masa tugas kami berdua memimpin Kabupaten Karimun, insya Allah. Oleh karena itu, dari 7 misi yang kami gambarkan tadi, baik itu Karimun menjadi pusat ya, pertumbuhan menuju kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas. Kita lihatlah sekarang kawasan bebas, pelabuhan bebas. Kalau sekarang ada sepanduk Bumi Karimun bebas sampah selama 3 bulan, berdelau. Coba pergi kawasan FTZ, tengok berdelau apa tidak. Itu salah satu kita membangun di tahun ini. Bahkan di kawasan FTZ itu ada 102 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian berbicara tentang ekonomi kerakyatan berbasis maritim, kita lihat bahwa pertumbuhan pembangunan sipiat-sipiat tempat kita, pembangunan bagaimana untuk budidaya, perikanan dan sebagainya, sudah kita kembangkan. Walaupun belum mencapai hasil yang signifikan, tapi paling tidak ada geliat-geliat membangun di sektor kemaritiman ini, dan salah satu memberikan sumbangan bagi PAD daerah. Yang ketiga adalah penguatan konektivitas dan perantaraan pembangunan. Kita tengok bangun sekarang tidak tertumpu di Karimun saja. Depan kita Pulau Parit dibangun baik dengan APBD kita pun ada PD tingkat 1. Sekarang jembatan pancangnya sudah dibuat. Kita nanti daerah APBD sedang diurus, sedang dilakukan program untuk pembangunan jembatan dari Tanjung Berlian ke Belat ke Gunung Papan yang sedang kita rintis, dan saya mohon doa restunya semoga akhir 2018 ini dapat dilakukan groundbreaking atau pemancangan pertama yang akan kita lakukan. Karena perdanya sudah selesai, kita sudah menandatangani dengan teman-teman DPRD untuk sistem multi years-nya. Tinggal selangkah lagi, yaitu bagaimana dana yang kita dapatkan melalui pinjaman dari BUMN yang akan kita bayar, apakah nanti 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, insya Allah sedang kita coba, dan mudah-mudahan itu akan dapat terlaksana. Kalau itu terlaksana, Pulau Parit, Pulau Lumut itu provinsi, Pulau Lumut, Gunung Papan provinsi, kemudian kita Gunung Papan ke Pulau Belat itu kabupaten, dari Pulau Belat ke Tanjung Berlian Urung itu kabupaten. Ada 2 provinsi, ada 2 kita. Kalau kita membangun lebih kurang 270 miliar yang insya Allah mudah-mudahan dapat kita lakukan. Yang jadi masalah bagaimana dari Parit kemari, itu tentunya kita serahkan kepada bupati yang akan datang. Kalau kami berdua menghabiskan, bupati lain dan bupati akan datang tak ada kerja lagi, dah habis, ya kan? Biar untuk bupati yang akan datang PR bagaimana Parit ke Tanjung Balai. Karena apa? Itu yang paling berat, hampir 2,5 triliun yang harus kita bangun kalau jembatan itu kita dirikan. Artinya belum, tapi wacana, angan-angan silakan. Kemudian yang kelima, keseradaban lingkungan hidup. Kita lihat tadi Karimun bersih, ya, Karimun Primat sehat, indah dan harmonis. 2 tahun berturut-turut mendapat Adipura. Yang Adipura ini dikatakan bayar, bisa pakai duit, bisa pakai sogok. Cobalah, saya nak tengok, coba pakai duit, pakai sogok. Kita tak usah bersihkan, kita tak usah ngangkat sampah, kita tiada gotong royong setiap hari Sabtu, naik jelak
pegawai itu asal jumpa saya ambil apel, gotong royong. Jelak dia dengan saya, mungkin muak. Ini bupati ngurus sampah aja. Tapi makna dari kita membersihkan ini sangat besar. Gengsi daerah, gengsi masyarakatnya. Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata. 2 tahun ini insya Allah tahun ketiga kita mendapat Piala Adipura dan juga ada bebas sampah selama 3 bulan. Bukan pekerjaan gampang. Tanya Pak Wakil. Naik panas jadi tim, ketua tim untuk mengamankan kambing, mindahkan lembu. Ya, tak gampang. Kalau kadang-kadang orang ya kita memang itulah dunia ini. Tak zaman kita dari zaman Rasulullah pun dah ada macam gitu. Tak usah kita heran, penting kita jalan aja. Kemudian 6 berbudaya berlandaskan mentakwai. Alhamdulillah. Pesantren kita sekarang ada 8, rumah tapis ada 6, 115 guru-guru tapis, guru-guru di pondok pesantren dan rumah tapis ini semua dibiayai. Kemudian ada 2015 ustaz-ustazah di TPQ dan MDA, ada 332 itu TPQ, ada 125 MDA, yang semua itu alhamdulillah itulah menjadi kekuatan Kabupaten Karimun. Terakhir kita melihat tentang masalah birokrasi profesional. Kita menata birokrasi ini 5 tahun berturut-turut kita mendapatkan peringkat WTP, wajar tanpa pengecualian untuk pengelolaan keuangan. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tapi tetap disalahkan. Ya, seolah dengan BPK gini, insya Allah tidak semudah yang dibayangkan untuk mencapai wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Kita dapat insentif 41 miliar tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kemudian kita dari tatanan birokrasi, yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, kita dari 172 kabupaten kota, kita termasuk 9 terbesar, nomor 3 terbesar untuk wilayah Sumatera, Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Kita termasuk yang baik dalam pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Alhamdulillah. Bukan karena saya, karena seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara. Inilah bahagian yang dapat kami lakukan. Banyak hal lain yang belum dapat kami lakukan selama 2 tahun masa kepimpinan kami. Untuk selanjutnya saya serahkan Pak Wakil. Mungkin ada nambah, ada yang jelaskan. Saya tak perlu nunggu ke atas.